Kita ingin membuat jurnal pembelajaran kita cepat tervalidasi, maka yang pertama adalah misalnya kita membuat jurnal pada modul pertama atau modul 1. Nah, di modul 1 itu kita mengambil misalnya adalah model pembelajarannya itu experiential learning misalnya. Maka untuk experiential learning ini yang pertama yang kita tulis adalah jurnal pembelajaran, kemudian kita kasih jurnal modulnya, kemudian pembelajarannya apa, kemudian model pembelajaran apa yang kita pilih. Nah, setelah itu kita kasih logo universitas di sini. Nah, terserah, tergantung dari lembaga masing-masing. Misalnya logonya apa, terserah kampus mana, LPTK mana, terserah. Setelah itu kita tulis disusun oleh siapa, kemudian namanya siapa, bidang studi apa, kemudian nomor KG. Barulah di bawahnya kita tulis lagi pendidikan profesi guru tahap 2 misalnya. Nah, ini misalnya universitasnya apa. Nah, setelah itu barulah kita menjelaskan model pembelajaran yang kita pilih, experiential learning misalnya apa penjelasannya atau apa yang menyangkut dengan experiential learning. Nah, setelah kita jelaskan pengertian dari experiential learning, baru kita masuk di konsep experiential learning atau yang berkaitan dengan experiential learning, baik itu konsep, tujuan, tahapan, ataukah dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah semuanya kita berikan narasi, baru kita masuk pada sosial emosional yang diterapkan, misalnya apa kesadaran sosial atau kadang lain sebagainya. Kita usahakan bentuk ada tabel setiap model pembelajarannya. Nah, setelah itu di terakhir itu kita berikan langkah-langkah experiential learning ini dalam bentuk tabel atau dalam bentuk bagan. Nah, supaya jelas ada bagan penjelasan mengenai tahapan-tahapan dari model pembelajaran yang kita pilih. Nah, setelah selesai semuanya narasinya kita jelaskan tentang model experiential learning, barulah kita masuk pada rencana pembelajaran semester. Nah, rencana pembelajaran semester ini atau RPP ataukah modul, nah itu bisa. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah kita buatkan model pembelajarannya atau rencana pembelajarannya, RPP-nya, setiap model pembelajaran yang kita pilih. Jadi untuk RPP-nya di sini atau rencana pembelajaran atau model pembelajaran yang kita pilih ini harus sesuai dengan tema yang kita pilih atau model pembelajaran yang kita pilih. Ini harus sesuai dengan di situ. Barulah kita kasih di sini. Nah, di modul pembelajaran atau rencana pembelajarannya itu harus mencakup capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, model pembelajaran, tahapan dan kegiatannya apa, penilaian refleksinya apa, tata rubrik penilaiannya seperti apa. Setelah selesai semuanya, bisa kita ambil misalnya cuma di pertemuan satu saja atau satu pertemuan, atau beberapa pertemuan kita masukkan di rencana pembelajaran itu juga bisa. Nah, barulah kita masuk di refleksi. Refleksi ini seharusnya kita jelaskan di sini apa saja yang telah kita laksanakan. Atau refleksi ini bisa kita ambil juga di aksi nyata yang telah kita lakukan di setiap item pada modul pembelajaran itu. Nah, setelah kita selesai melakukan refleksi, barulah kita masuk di umpan balik. Nah, umpan balik ini bisa merupakan gambar, bisa merupakan gambar secara nyata atau secara luring, dan juga bisa kita mengambil gambar secara daring. Misalnya nih, kita nggak sempat ke sekolah ternyata. Nah, bisa kita ambil gambar seperti ini. Misalnya gambarnya seperti ini. Nah, ini. Bisa kita ambil hasil screenshot pembelajaran
ataukah pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada teman sejawat kita. Bisa screenshot dari WA-nya. Nah, screenshot itu kita masukkan di dokumentasi umpan balik. Nah, nih. Baru kalau misalnya ada proses pembelajaran yang kita lalui di mode pembelajaran itu, baru kita masuk di dokumentasinya ini secara nyata. Tuh. Nah, kalau seperti ini ada dokumentasinya, ada gambarnya, ada refleksinya, ada tujuan pembelajarannya, ada rencana pembelajarannya, kemudian ada narasi, ada langkah-langkah, atau ada bagan, ada pengertian, maka insya Allah jurnal pembelajarannya itu akan cepat tervalidasi. Terima kasih.